Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azahra dengan NIM 130162308 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 23B. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk transformasi yaitu dilatasi atau perkalian skala yang biasa kita kenal pada jenjang SMP dan SMA. Nah, dilatasi sendiri ini jika kita mengikuti definisi dari jenjang SMP atau SMA yang sudah kita dapatkan merupakan transformasi yang hanya mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya. Sekarang kita masuk ke definisi dari dilatasi atau perkalian skala. Nah, di sini ada kalimat yaitu diketahui sebuah titik A dan sebuah bilangan positif K. Suatu dilatasi dengan faktor K dan pusat A adalah padanan yang bersifat yang pertama, dA itu sama dengan A itu sendiri. Kemudian jika P-nya itu tidak sama dengan A, maka P aksen itu sama dengan D dari P. Adalah titik pada sinar luas garis AP, sehingga AP aksen itu sama dengan K dikalikan dengan AP. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rumus dari dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. D 0, K dari X, Y itu sama dengan KX, KY, di mana K itu tadi adalah faktor skalanya. Nah, rumus ini didapat dari sini, itu. Selanjutnya, kita masuk ke rumus dari dilatasi dengan pusat A yaitu A, B dan faktor skala K yang dinyatakan sebagai berikut. D, A, K dari X, Y. Nah, rumusnya adalah KX ditambah 1 min K dikalikan dengan A. Nah, ini untuk X aksennya. Kemudian, untuk yang Y aksennya, itu yang ini. KY ditambah 1 min K dikalikan dengan B, di mana A-nya itu terdiri dari A kecil dan B kecil. Atau bisa juga kita bentuk seperti ini. Matriks dari A yang berisikan X, Y, kemudian kita ingin dilatasi dengan pusatnya itu adalah A, B dengan faktor skala K. Maka A aksennya itu sendiri adalah untuk rumus X aksennya itu yang ini, kemudian untuk Y aksennya itu yang ini. Jadi, A aksen itu untuk X aksennya adalah K dikalikan X min A ditambah dengan A. Kemudian untuk Y aksennya adalah K dikalikan Y min B ditambah B. Oke, nah dari rumus ini pastinya kita bertanya-tanya didapatkan dari mana seperti itu. Nah, di sini kita harus mengerti terlebih dahulu apa maksud dari rumus ini gitu ya. Nah, rumus ini sendiri bisa diartikan sebagai berikut. Artinya, titik X, Y itu, jadi di sini itu ada 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu adalah ditranslasikan. Kemudian, ini langkah pertama. Nah, langkah kedua itu didilatasikan. Langkah kedua. Kemudian, langkah ketiga itu ditranslasi kembali. Nah, jadi rumus ini itu didapatkan dari 3 langkah. Yang pertama translasi, kemudian yang kedua dilatasi, dan yang ketiga ditranslasikan kembali. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama kita melakukan translasi dengan T-nya itu sama dengan min A dan min B. Nah, di sini kita punya matriks A gitu ya, yang berisikan X, Y. Nah, kita akan melakukan translasi dengan min A dan min B. Nah, maka dengan rumus translasi itu sendiri bisa kita dapatkan sebagai berikut. Bayangan dari A itu sendiri atau A aksen adalah X ditambah min A, Y ditambah min B. Nantinya akan didapatkan A aksen itu adalah X min A dan untuk Y-nya itu didapatkan Y min B. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan dilatasi. Nah, dilatasi di sini kita lakukan pada pusat 0,0 dan faktor skala K. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus tadi yang sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa tinggal kita kalikan seperti itu ya faktor skalanya atau K-nya. Jadi didapatkan A double aksen, didapatkan untuk yang X double aksennya itu adalah K dikalikan X min A dan Y double aksennya itu didapatkan K dikalikan dengan Y min B. Nah, kemudian nantinya kita akan dapatkan A double aksen seperti ini. Nah, kemudian dari A double aksen ini kita lakukan langkah ketiga yaitu ditranslasikan kembali. Nah, ditranslasikan kembali dengan T-nya itu sama dengan A, B. Nah, jadi didapatkan A triple aksen, ini untuk X triple aksennya, yang ini untuk Y triple aksen. Nah, seperti itu. Jadi, rumus ini didapatkan setelah 3 langkah, yaitu translasi, kemudian dilatasi, dan ditranslasikan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan 2 cara, di mana yang ini merupakan cara pertama, yang ini cara pertama, kemudian ini cara kedua. Untuk pusat dengan pusat A yaitu A, B. Nah, sekarang kita punya contoh soal seperti ini. Tentukan bayangan titik C, di mana titik C-nya itu adalah 5, min 2, yang didilatasi dengan pusat P-nya itu 3,6, dan faktornya itu min 2. Nah, di sini ada clue, pusat P-nya itu bukan 0,0, tapi 3,6, dan faktor skalanya itu berarti K-nya adalah min 2. Oke, sekarang berdasarkan informasi yang sudah didapatkan dari soal, maka kita bisa langsung mengerjakan. Nah, di sini saya bagi 2 cara, yaitu tadi cara yang pertama, kita langsung substitusi ke dalam sini, kemudian untuk cara yang kedua itu kita langsung kita melakukan 3 langkah, translasi, dilatasi, dan translasi lagi. Oke, kita masuk ke cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu titiknya itu tadi 5, min 2. Dengan pusatnya itu adalah 3,6, dan faktor skala atau K-nya itu adalah min 2. Nah, maka C aksennya itu sendiri berarti kita substitusi ke dalam rumusnya, yaitu tadi nilai dari si K dikalikan dengan
X min A ditambah dengan A untuk yang X aksennya. Kita substitusi, maka didapatkan min 2 dikalikan 5 min 3 ditambah 3. Nah, kemudian untuk yang Y aksennya, berarti ini K dikalikan dengan Y min B ditambah B. Tadi Y-nya itu adalah min 2. Kemudian B-nya adalah 6. Nah, jadi nanti didapatkan bentuk seperti ini. C aksen itu didapatkan min 2 kalikan dengan 2 ditambah dengan 3. Kemudian untuk yang Y aksen, min 2 dikalikan dengan min 8 ditambah 8. Nanti didapatkan hasil C aksennya itu sama dengan min 1,22. Nah, tadi sudah didapatkan cara 1 dan didapatkan jawaban bahwa C aksennya itu adalah min 1,22. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, di mana cara yang kedua ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama translasi, kemudian dilatasi, dan yang terakhir translasi kembali. Nah, di sini kita masuk ke cara yang pertama, yaitu ditranslasikan terlebih dahulu, di mana pusatnya itu berubah menjadi tanda negatif semua. Jadi, akan didapatkan bentuk seperti ini. C aksen sama dengan X ditambah yang tadi min A, Y ditambah min B. Nah, nanti didapatkan C aksennya itu adalah 2,8. Nah, berangkat dari sini, kita akan lakukan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya itu adalah min 2. Nanti didapatkan C double aksennya adalah 2 dikalikan dengan min 2, di mana 2 ini adalah tadi yang ini, Y-nya, X-nya, kemudian dikalikan dengan faktor skalanya atau K-nya. Nah, kemudian yang untuk yang Y juga sama, jadi min 8 dikalikan dengan min 2. Nah, kemudian didapatkan C double aksennya adalah min 4,16. Nah, dari sini kita akan lakukan translasi kembali dengan pusatnya itu 3,6. Nah, C triple aksen tinggal kita masukkan ke rumus, berarti tadi X ditambah Y, kemudian X ditambah dengan A, kemudian Y ditambah dengan B. Nanti didapatkan C triple aksennya adalah min 1,22. Jadi, baik dengan cara 1 ataupun dengan cara 2, akan didapatkan hasil yang sama, yaitu min 1,22. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga ada contoh soal mengenai dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Nah, di sini ada soal tentukan bayangan segitiga ABC hasil dilatasi dengan faktor skala K-nya itu adalah setengah dan pusat dilatasi atau R atau P-nya itu adalah 1,2. Nah, diketahui bahwa koordinat titik A, B, dan C itu berturut-turut adalah 5,9, 8,8, dan 7,4. Gambarlah dilatasi tersebut dalam bidang kartesius. Nah, di sini saya sudah membuat program dari GeoGebra-nya itu sendiri, tapi di sini kita akan membahas atau menghitung secara manual terlebih dahulu untuk membuktikan apakah nilai perhitungan secara manual ataupun secara GeoGebra itu sama atau tidak. Nah, di sini dengan menggunakan rumus yang ini, kita substitusi untuk mencari nilai A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka untuk yang A, dengan tadi pusatnya itu adalah 1,2 dan faktor skalanya adalah setengah, kita substitusi nilainya akan didapatkan bahwa A aksennya itu adalah X-nya itu 3 dan Y-nya itu 5,5. Kemudian untuk yang titik B, akan didapatkan B aksennya itu adalah, untuk X-nya adalah 4,5 dan untuk Y-nya adalah 5. Kemudian untuk yang C, akan didapatkan C aksennya itu adalah 4,3. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan GeoGebra-nya. Baik, di sini saya sudah membuat program GeoGebra itu sendiri. Jadi, di sini menggunakan fitur checkbox. Jadi, kalau misalnya ini di-uncentang atau di-unchecklist seperti itu ya, nanti gambarnya akan hilang. Nah, di sini kita checklist segitiga ABC-nya yang pertama. Tadi ada soal bahwa titik A-nya itu adalah, sebentar. Titik A-nya adalah 5,9. Nah, di sini saya sudah membuat program sedemikian sehingga seperti itu ya. Jadi, kita bisa merubah-rubah titiknya seperti itu. Nah, di sini titik A-nya itu adalah 5,9. Titik A-nya itu 5,9. Berarti 5,9 di sini. Kemudian untuk titik B-nya itu adalah 8,8. 8,8. Nah, di sini. Kemudian untuk titik C-nya itu adalah 7,4. 7,4. Nah, di sini. Nah, ini untuk titik A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita pengen pusatnya itu tadi adalah 1,2. Nah, di sini saya buat P-nya itu masih di 0,0. Maka kita geser, ini titik P-nya itu adalah 1,2. Kemudian, diketahui dari soal bahwa faktor dilatasinya itu adalah 1/2 atau 0,5. Di sini bisa kita drag K-nya menjadi 0,5. Oke, sekarang kita centang bayangan hasil dilatasi dari segitiga ABC. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari A aksennya itu adalah 3, X-nya itu adalah 3, dan Y aksennya itu adalah 5,5. Kemudian untuk yang B, ini di sini adalah 4,5 untuk nilai X, dan Y-nya itu adalah 5. Dan yang terakhir yaitu C aksennya adalah 4,3, di mana X-nya itu adalah 4 dan Y-nya itu adalah 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya, berarti kesimpulannya kalau misalnya K-nya itu kurang dari di antara 0 sampai dengan 1, maka dia itu akan diperkecil. Tapi kalau misalnya K-nya lebih dari 1, seperti misalnya K-nya adalah 2. Nah, bayangannya itu akan diperbesar seperti ini. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya K-nya itu sama dengan 1, berarti dia akan membentuk di segitiga awal. Tapi kalau misalnya K-nya kurang dari 1, kayak tadi, K-nya lebih dari 0, kurang dari 1. Nah, ini berarti dia diperkecil. Kalau misalnya K-nya negatif, nah berarti dia berubah arah. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari atau penjelasan mengenai video pembelajaran dilatasi atau perkalian skala yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.